Silakan. Kita 3 sesi, tapi sesi itu tidak panjang-panjang. Karena beliau singkat, padat, dan terisi, dan terukur. Gitu. Jadi kalau pria-pria sudah kena jerp gitu, sudah diubahkan, maka keluarga juga dipulihkan. Amin. Saya persilakan hambanya. Salam. Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan. Saya berharap Anda merasa begini, di belakangmu itu ada istri, ada anak-anak. Jadi mereka jadi seperti apa, Anda yang menuntunnya. Boleh katakan amin? Ada yang masih bujang, boleh angkat tangan? Oh enggak ada satu ya. Ayo boleh maju ke depan supaya kita lebih dekat. Yang di belakang itu maju aja supaya lebih enak ya. Ayo, yuk yang di belakang ya. Dulu zamannya Tuhan Yesus itu orang Farisi suka duduk di depan ya. Tapi karena dikritik terus pindah belakang ya. Ayo yang di belakang maju aja ya. Oke, kita akan bahas sesi pertama. Ini adalah kemaksimalan seorang pria. Karena pria itu kalau maksimal, maka yang dikelola pasti jadi maksimal juga. Kalau dirinya sendiri mencapai potensi maksimalnya, maka apa saja yang dikelola pasti maksimal. Amin. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11 saya baca dan bapak-bapak simak di Alkitab masing-masing. Tadi saya lihat di belakang ada wanita ya, nggak apa-apa dia dengar nggak apa-apa supaya kalau dia punya pria nanti bisa diingatkan prianya ya. Ini sebab khusus pria, ini rahasianya pria, makanya Anda dibawa ngumpet ke sini sama Pak Rizky ya kan, supaya apa? Nggak ketahuan. Nanti kalau ketahuan mereka tuntutannya banyak sekali. Ya, dan lek delok dapurmu ya nanti malah kelabakan. Nah makanya kita belajar bersama-sama sekarang. Boleh katakan amin? Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kita baca bersama ayat 11. 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan menjadi peringatan yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah. Jadi ayat-ayat ini ditulis itu untuk menjadi peringatan ya, untuk menjadi
supaya sebagai contoh, supaya begini, apa yang pernah menimpa mereka tidak menimpa kita, apa yang pernah terjadi kepada mereka tidak terjadi kepada kita. Katakan amin. Kita pakai yel 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3 yes. Terus mau pria apa? Pria maksimal, pria kerajaan, atau kingdom? Oke, 1, 2, 3 yes. Pria maksimal yes. Loh kok sih pelongok belakang. 1, 2, 3 yes. Pria maksimal yes. Yesnya 3 kali yang kedua ya. 1, 2, 3 yes. Pria maksimal yes. Kasih tos kiri kanan, kita semangat. Nah saudara, mari kita belajar ya. Sebenarnya ayat yang kita baca ini, ayat yang sebenarnya itu untuk sekolah minggu ya. Ini hanya kisah bagaimana bangsa Israel diperbudak di Mesir berapa tahun? 430 tahun ya. Terus kemudian Tuhan kirim Musa sama Harun masuk Mesir, membawa bangsa itu keluar. Tujuannya jelas, yaitu tanah Kanaan. Boleh katakan amin? Tapi begitu bangsa itu dibawa keluar oleh Musa, masuk padang gurun. Dan ternyata mereka hanya putar-putar di padang gurun. Nanti kalau Anda baca kisahnya betul-betul dari mulai kitab Keluaran sampai Bilangan begitu. Mereka hanya putar-putar di padang gurun. Dan yang masuk tanah Kanaan itu hanya 2 orang saja, yaitu Yosua dan Kaleb. Semua bangsa Israel yang dibawa Musa keluar itu usia 20 tahun ke atas semua mati di padang gurun. Yang masuk tanah Kanaan hanya Yosua dan betapa sulitnya masuk tanah Kanaan. Terus ada orang tanya begini, apa sih Pak artinya tanah Kanaan? Ada orang yang jawab, oh itu gambaran dari surga. Oke, saya setuju karena kita ikut Tuhan, tujuan akhirnya harus surga. Ya. Tapi kalau Kanaan itu gambaran dari surga, surga sudah nggak ada perang. Kanaan sampai hari ini masih perang. Kalau gitu yang paling tepat apa? Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Boleh katakan amin? Nah Tuhan mau begini saudara, Tuhan mau begini. Kekristenanmu, kepriaanmu itu jangan pria Mesir. Ya, yang masih bergelimbangan dengan dosa, melakukan dosa seperti tidak dosa. Ya, bilang sebelahmu jangan pura-pura nggak dengar, ini benar. Orang kalau sudah 2-3 kali melakukan dosa, pasti nggak rasa dosa. Makanya kalau masih rasa tertuduh, segera berbalik. Boleh katakan amin? Tuhan juga nggak mau kekristenanmu hanya kekristenan padang gurun. Ya. Tuhan nggak mau kepriaan kita adalah pria padang gurun. Apa itu? Hanya putar-putar, nggak punya tujuan dan nggak mencapai sesuatu. Akhirnya binasa juga dengan putar-putarnya itu. Ini namanya pria sontoloyo. Ya. Hanya muter-muter gitu. Ya. Bilang sebelahmu, orangnya nggak datang kayaknya. Nah Tuhan mau begini saudara. Kepriaanmu adalah pria tanah perjanjian. Ini yang disebut man of covenant. Anda dalam perjanjian dengan Tuhan. Anda berada di dalam lingkarannya Tuhan. Dan lingkaran itulah yang bakal diturunkan berkat. Nah, gitu. Jadi Anda sedang menanti janji-janji itu. Jadi kita harus menjadi sampai titik maksimalnya seorang pria. Ketika kita berada dalam lingkaran janjinya Tuhan. Boleh katakan amin? Bukan hanya masuk tanah perjanjian, tapi mendudukinya, menguasainya, memerintah bersama-sama Tuhan. Ya, itu potensi maksimal seorang pria. Mau sampai di titik maksimal itu? 1, 2, 3? Pria maksimal? Pria maksimal? Ya, di tanah perjanjian. Ya, tapi kalau kita baca ayat-ayat ini, ayo kita mulai belajar dan kalau boleh siapkan catatan karena ini penting. Kita harus bereskan hidup kita hari ini. Ya, karena kalau kita nggak beres, orang seisi rumah kita nggak akan beres juga. Ya, gitu. Ya, sebagaimana bangsa Israel tidak bisa masuk tanah Kanaan karena dihambat oleh dosa-dosa mereka. Ya, dalam ayat yang kita baca itu ada 5 dosa yang menghambat pria mencapai kemaksimalannya. Gitu. Ada berapa dosa?
Ya, ada 5 dosa yang menghambat pria mencapai kemaksimalannya. 1, dosa pertama, ayat 6. Ayatnya dibuka aja. Ayat 6, mereka melakukan perbuatan jahat. Ya, jadi dosa pertama yang menghambat pria adalah perbuatan jahat. Gitu. Coba lihat kiri kanan, sebelahmu terlihat jahat gak? Sebab melihat pria jahat itu gampang-gampang susah. Bapak-bapak pernah lihat pria wajahnya betul-betul kelihatan jahat, serem, garang, matanya tajam, rambutnya gimbal, terus tatunya banyak. Yang bertatu nggak usah merasa jahat ya. Itu bekas penjahat ya. Loh, ada pria begitu ya kan? Betul-betul wajahnya itu serem, jahat, angker begitu ya. Begitu dideketin ternyata memang jahat. Nah, yang begitu gampang ya. Karena apa? Casingnya itu sudah jelas gitu. Tapi ada pria rambutnya kelemis, wangi, pakaiannya rapi. Kalau bicara ayat keluar, ternyata penjahat kelamin. Tahu penjahat kelamin? Ini hanya orang-orang yang masih punya kelamin, ya kan? Ya. Jadi ngukur kejahatan itu nggak bisa pakai cara kita, nggak boleh pakai pandangan kita, harus dengan Tuhan. Boleh katakan amin? Nah, Tuhan itu, saya belum bicara definisi ya, tunggu ya. Tuhan itu melihat kejahatan begini. Ayo ayatnya tolong dipanteng aja. Nih, perhatikan, di situ ada kata menginginkan. Sudah dibaca? Menginginkan. Menurut bapak-bapak, kata menginginkan itu sudah dilakukan belum? Belum. Jadi Tuhan itu ternyata melihat kejahatan sebelum kita lakukan. Ya, masih tersimpan di pikiran menjadi niat, masih tersimpan di hati menjadi sebuah niat, di pikiran menjadi rencana, itu sudah jahat. Contoh, saya sekali waktu melayani ke Jogja, ya, orang yang jemput saya ke bandara, bawa ke hotel bawa ke gereja selama 3 hari. Dia ngomong begini, Pak, saya dulu jahat loh Pak sebelum ikut camp pria. Loh, saya kaget, wajahnya itu melankolis. Orang ini ganteng loh, tapi jahat. Ya ternyata bilang ke sebelahmu, apalagi dirimu. Ini ganteng loh. Terus saya tanya, apa kejahatanmu? Gini Pak, saya kalau bawa mobil diserobot orang, saya pasti marah. Saya kejar sampai dapat. Hampir tiap hari loh Pak, saya itu maki-maki orang di jalan. Dalam hatiku, kalau yang begitu banyak, ya kan? Tapi kayaknya di Banyuwangi gak ada. Adanya di Jakarta. Tapi masalahnya banyak orang Banyuwangi di Jakarta. Nah itu. Di dashboard saya itu Pak, selalu saya taruh kelereng. Tuh buat apa? Lempar orang Bapak. Jadi kalau saya marah gitu, gak bisa ngejar, tak lempar orang itu pakai kelereng. Dan beberapa kali aku ngelempar orang, kaca mobilnya pecah, orang itu gak tahu Pak. Saya mau ngomong sama Anda, naruh kelereng belum lempar, itu di mata Tuhan sudah jahat. Ngerti ya? Jadi hari ini baru dosa pertama loh, yang menghambat potensimu loh ya. Bersihkan otakmu dari rancangan jahat. Itu pun kalau masih ada otaknya loh ya. Bersihkan otakmu dari rancangan jahat. Boleh katakan amin? Termasuk di segala hidupmu, bersihkan otakmu dari rancangan jahat dan bersihkan hatimu dari semua niat jahat. Amin? Nah sekarang definisinya, Yakobus 3 ayat 16. Ini definisi sebuah kejahatan ya. Yakobus 3 ayat 16, ayat itu berkata begini. Yakobus 3 ayat 16, oke, ayat ini berkata begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
Iri hati sama ego, mementingkan diri sendiri, itu seperti dua sisi mata uang, saudara. Orang yang iri pasti ego, orang ego pasti iri. Dan semua kejahatan ternyata muaranya di situ. Jadi Anda tulis sekarang, artinya kejahatan di mata Tuhan. Definisi sebuah kejahatan di mata Tuhan adalah, itu definisinya. Terus kita lepas hari ini, kita buang dosa ini. Boleh katakan amin? Definisi sebuah kejahatan di mata Tuhan adalah apa saja yang kita lakukan walaupun itu baik. Walaupun baik, bukan gak baik ya. Apa saja yang kita lakukan walaupun itu baik. Tapi kalau muaranya, tujuannya, ujungnya hanya untuk kepuasan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, itu adalah sebuah kejahatan. Saya ulangi, definisi sebuah kejahatan di mata Tuhan adalah apa saja yang kita lakukan walaupun itu baik, tapi kalau muaranya, tujuannya, ujungnya hanya untuk memuaskan diri sendiri, itu adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. 1, 2, 3. Contoh, sekali waktu saya melayani ke Gorontalo, saudara. Terus kemudian KKR 3 hari. Hari kedua saya diajak ke gereja sama anak mentor saya. Dia ngomong begini, Father, dia tunjuk kepada seorang pria. Kalau pimpin pujian bagus sekali. Pokoknya kalau dia sudah naik mimbar itu beda, suasana jadi enak gitu. Bla 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 bla, terus ujungnya begini. Pokoknya sampai hari ini belum ada yang menyamai dia. Saya agak keki dengan kata menyamai, karena seolah-olah pelayanan itu kayak kompetisi. Pelayanan bukan kompetisi, tapi sinergi. Harusnya apa yang ada padamu itu nular ke orang. Amin. Harusnya gitu. Kira-kira penyebabnya apa? Oh ya, karena dia ini koordinator tim profetik. Jadi semua pemusik, semua WL, singer, tamborin, penari, semua itu di bawah kuasanya dia. Jadi kalau dia dapat giliran jadwal naik mimbar, dia akan setting sedemikian rupa. Dia akan pilih pemusik-pemusik yang terbaik. Dia akan pilih singer yang terbaik, tamborin yang terbaik, penari yang terbaik untuk mendukung penampilannya dia. Tapi kalau orang lain yang naik, gak pernah dilakukan seperti itu. Termasuk pelayanan. Jadi kalau tujuannya hanya Anda pingin tampil baik dan nomor 1, gak ada saingannya, itu namanya penjahat di ladang Tuhan. Sudah, pokoknya begini, apa yang kita lakukan di gereja, di rumah, di mana saja, hanya untuk supaya Tuhan dimuliakan. Kita gak usah kelihatan gak apa-apa. Makanya sampai hari ini pun saya ditanya sama beberapa orang, Pak Ishak gimana bisa melayani ke sana? Saya gak pernah promosi. Pokoknya gini aja, mengalir aja, muliakan Tuhan, Tuhan yang bawa kita. 1, 2, 3. Iya. Termasuk begini, nah kita pulang ke rumah sekarang. Termasuk di rumah kita. Hubungan suami istri, hubungan seks. Kalau Anda tidak pernah memikirkan istrimu puas atau enggak puas, yang penting Anda puas. Nah ini namanya penjahat kelamin. Ya, hanya memuaskan kelaminnya sendiri. Bilang sebelahmu, jangan pura-pura enggak dengar, ini penting. Oh ya. Sekali waktu bapak-bapak saya melayani ke Surowako. Ya, Surowako itu 12 jam dari Makassar. Terus ada yang konseling, seorang ibu, saya bilang begini, aku mau konselingin dia tapi saya gak mau sendiri. Dia yang bawa temen atau aku yang bawa temen. Akhirnya dia yang bawa temen. Oh itu salah satunya ya. Dia ngomong begini, Pak Ishak, saya sudah gak tahan sebenarnya Pak. Suami saya itu keras. Mulutnya keras, tangannya keras, pokoknya lembutnya sama saya. Itu kalau ada maunya saja. Ngerti ya? Ya, terus saya bilang, biasanya pria yang masih jahat itu seperti itu Ibu. Maksudnya Bapak, nah Ibu perlu tahu ya, pria yang jahat itu biasanya kalau sini lembut, sana keras. Tapi kalau sana sudah lembut, sini keras lagi. Gitu. Jadi istri itu hanya untuk tampil butuh gitu, kira-kira begitu ya. Bilang sebelahmu, aku kenal pria seperti itu. Gitu.
perlakukan istrimu jangan hanya untuk pelampiasan seks loh. Tapi dia itu teman pewaris hidup kita. Boleh katakan amin? Pokoknya jangan berbuat jahat di tempat tidur, di pelayanan, di pekerjaan. Pokoknya semua yang kita kerjakan termasuk hubungan suami istri supaya Tuhan dipermuliakan. Istri kita itu enggak sama dengan kita, Bapak. Seksnya pria itu ada istilah seks sekejap. Kalau istri itu seksnya seks seharian. Maksudnya apa? Perlu pemanasan, perlu disiapkan. Kalau pria enggak perlu pemanasan. Pria itu bangun tidur aja panas, ya kan? Bisa, pria itu mendadak bisa. Kalau wanita enggak bisa, Pak. Ya kan pagi, ini ada kadang-kadang begini. Pagi sudah dibentak-bentak, siang sedikit dimarahin, sore dimaki-maki, malam ditumpahi. Ya dia manut, ya kan? Tapi pakai gaya gedebok pisak, ya kan? Ya gitu. Kita pecicilan, dia enggak ngapa-ngapain, ya kan? Malah kadang-kadang dicablek pantatmu, wis metu apa urung, nah gitu ya kan. Nah itu, bilang sebelahmu, kayaknya kamu ini ya kan. Dari wajahmu itu kelihatan loh, namanya pria cerot namanya ya kan. Nah gitu, asal numpang cerot gitu. Istri gak pernah mengalami apa-apa. Nah pulang dari sini, kita lakukan yang beda. Boleh katakan amin? Istri kita perlu dibelai, istri kita perlu disayang, istri kita butuh pernyataan-pernyataan supaya siap. Kalau perasaannya luka, dia melayani, tapi gaya terpaksa tadi itu. Ya, mari hari ini kita semua bertobat dari perilaku kita yang jahat itu. Boleh katakan amin? Ya, para penjahat katakan amin. Ya, kita berhenti dari kejahatan itu. Karena ini penghambat pertama kemaksimalan kita. Boleh katakan amin? Yang kedua, dosa yang kedua, ayat 7. Penyembahan berhala. Nah, penyembahan berhala itu bukan hanya menyembah patung besar, bukan hanya menyembah pohon, bukan hanya bikin-bikin sesajen. Kalau semua itu sudah jelas. Ya. Tapi yang paling berbahaya, penyembahan berhala itu begini, belum ada barangnya, tapi sudah menjadi penguasa di pikiran kita. Ya, nah, tulis penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu adalah satu sistem penilaian yang kita buat di pikiran atau imajinasi kita untuk menentukan mana yang paling penting. Nah, gitu. Saya ulangi. Penyembahan berhala adalah satu sistem penilaian yang kita buat di pikiran atau imajinasi kita untuk menentukan mana yang paling penting. Di bawahnya ditulis supaya enggak bingung. Gini, kalau pekerjaan sudah menjadi lebih penting daripada Tuhan, maka pekerjaan menjadi, nah gitu ya kan. Hobi yang sudah menjadi lebih penting daripada Tuhan, maka hobi menjadi berhala ya kan. Terus apa? Uang. Kalau sampai uang menjadi lebih penting daripada Tuhan, maka uang menjadi, termasuk ini agak sensitif, termasuk pelayanan. Jadwal saya padat Pak, tapi sampai hari ini saya enggak mau pelayanan saya dipimpin oleh jadwal. Pelayanan saya harus tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya tiap pagi jam 4, jam 5 saya pasti duduk di kaki Tuhan, saya menyembah Tuhan dan hidupku adalah penyembahan buat Dia. Boleh katakan amin? Iya, termasuk pelayanan. Kalau pelayanan itu sudah menyita waktu banyak sampai Anda nggak bisa duduk diam, apalagi secret place bersama Tuhan, Anda sudah menyembah pelayanan itu. Makanya jangan sampai Anda masuk neraka gara-gara pelayanan. Itu. Jadi Anda harus tetap utamakan Tuhan. Boleh katakan amin? Dan pria paling banyak berhalanya. Ada pria kalau sudah duduk di depan televisi, gak pernah bisa berdiri. Kenapa? Begitu berdiri penyiarnya ngomong, jangan kemana-mana setelah ini, akhirnya duduk lagi. Loh televisi itu bisa jadi berhala. Tapi yang paling berhala sekarang HP. Ya kan? Kalau Anda dengar notifikasi, sering gitu langsung, ya itu sudah mulai jadi berhala. Anda gak bisa meletakkan sama sekali HP. HP diucel-ucel terus. Bojone nggak pernah diucel-ucel ya kan? Nah itu salahnya pria itu. Ya, terus apa lagi? Masih banyak loh pria itu ya. Sekali waktu saudara, saya pulang dari Surabaya.
Terus saya langsung ke gereja di Bekasi karena saya harus khotbah. Ada pertemuan pendeta se-Bekasi, saya harus khotbah. Setelah khotbah, saya turun, saya duduk belakang karena capek. Istriku almarhum tiba-tiba duduk di sampingku. Pak, mama mau minta maaf. Kenapa? Kemarin mama ke rumah sakit. Tukang parkir, Pak. Terus. Buak, up. Jadi mobil papa, mama pakai nabrak besi segini belakang. Loh kok bisa? Nah itu tadi, tukang parkir. Terus saya ajak istriku ke mobil, ayo ke mobil. Terus tak hidupin mobil, persneling tak posisiin mundur. Monitor keluar ya kan. Ma, ember di belakang, di bawah, kelihatan loh Ma. Masa mama besi segini gak kelihatan? Pak, papa itu dulu pernah ngajarin mama. Kalau lagi parkir, mundur, gak usah lihat kemana-mana. Lihat aja tangannya tukang parkir. Sampai dia bilang stop, baru berhenti. Oh papa ngajar begitu ya? Nah, lain kali lihat ini juga, karena ini juga ada manfaatnya ini ya kan. Loh Pak, banyak loh pria itu ya, mobilnya dipakai istrinya. Baret dikit aja, marahnya seminggu gak selesai. Tapi istri baret pura-pura gak tahu. Saya mau kasih tahu kalau Anda punya kecenderungan lebih sayang barang daripada orang, Anda punya potensi menjadi penyembah berhala. Kita harus lebih sayang jiwa daripada daripada barang. Boleh katakan amin? Oh ya. Jadi sekarang dan pada waktu itu saudara, bangsa Israel itu Tuhan marah karena mereka menyembah patung yang namanya Dewa Molok. Nah Dewa Molok itu tinggi besar ya mirip Yoel gini ya, lebih tinggi sedikit ya. Tapi kepalanya binatang ya kan. Terus tangannya begini gitu ya patungnya. Terus di bawah tangan itu altar 1 hari 24 jam gak pernah padam, selalu nyala. Dan persembahannya pria-pria yang menyembah Molok itu gak mau buah-buahan, salak Bali gak mau. Anggur Perancis gak mau, apel Washington gak mau, apalagi cuman pisang Ambon gak mau dia. Ya, binatang juga gak mau. Persembahannya hanya satu, anak yang paling dikasihi. Bayangkan pria itu bawa anaknya, dituntun dibawa ke Molok. Terus anak itu tanya, kemana Pak? Jalan-jalan. Sampai di depan Molok itu anak diikat tangannya. Loh kok diikat Pak? Sudah diam, nanti kamu tahu sendiri. Diikat semuanya. Setelah terikat semuanya, papanya bikin ritual dan ngomong begini, Molok, aku mengasihi engkau lebih dari segala-galanya termasuk keluargaku. Terimalah ini persembahanku. Anak yang terikat tadi itu masih hidup dilempar, jatuh ke tangan Molok. Dan anak itu mulai kebakar. Mulai nangis, mulai teriak kesakitan. Papa sakit, papa panas. Dan papanya enggak boleh tolongin. Juga enggak boleh pergi. Jadi betul-betul papanya harus melihat anak kandungnya itu mati di depan matanya sendiri. Mungkin sekarang saudara berkata begini, sadis itu Molok, sadis. Dan mungkin Anda juga berkata begini, untung sekarang sudah enggak ada Molok. Masih ada, cuman ganti pakaian sama ganti nama. Namanya bisa bisnis, namanya bisa pekerjaan, namanya bisa uang, namanya bisa apapun termasuk bisa pelayanan. Pokoknya intinya begini, semua yang Anda kerjakan kalau itu sudah menimbulkan korban, ya mulai dari komplain biasanya gitu, dari keluarga, nah itu berarti sudah Molok. Anda mesti balik kanan, ya boleh katakan amin? Ya tulis yang saya ngomong ya. Konsep pria maksimal sesuai dengan firman. Konsep pria maksimal sesuai dengan firman. Yang utama harus Tuhan. Boleh katakan amin? Setuju yang utama Tuhan? Tapi nomor 1 harus keluarga. Nah gitu. Yang utama harus Tuhan, tapi nomor 1 harus keluarga. Untuk apa kita tenar di luar, tapi keluarga kita asing sama kita? Untuk apa kita dapat semuanya, tapi keluarga kita jadi korban? Nah gitu, kira-kira gitu.
Saya sudah memutuskan begini saudara ya. Lebih baik aku tidak diidolakan oleh siapapun. Tapi kalau aku pulang ke rumah, istri dan anak-anakku suka sama aku. Aku lebih baik gak populer, gak terkenal di mana-mana. Tapi kalau aku pulang ke rumah, istri dan anak-anakku mengenali aku secara benar. Boleh katakan amin? Saya di Semarang melayani sesi ini, tiba-tiba ada seorang pria muda berdiri. Pak Pendeta, saya punya papa itu guru matematika yang luar biasa Pak Pendeta. Semua muridnya itu mengaguminya. Bahkan semua muridnya menganggap dia itu papanya. Tapi aku anak kandungnya sendiri gak pernah ngerasa punya papa. Buat apa? Ayo kita pulang betul-betul jadi bapak yang mengagumkan mereka. Amin. Bilang sebelahmu, kamu pasti bisa. Bilang lagi, biar hidungmu kecil, kamu pasti bisa menarik keluargamu, ya kan? Gitu. Amin. Ya, kita harus keluarga loh yang harus diurus dulu. Kalau boleh itu semua seisi rumahmu, melayani bersama-sama. Jangan Anda hebat-hebat sendiri gitu. Dikagumi orang tapi keluarga enggak kagum sama sekali. Loh banyak begitu. Pendeta khotbahnya bagus tapi istri di bawah wajahnya begini. Malah ada yang begini. Gitu. Buat apa gitu loh, ya kan? Kapan itu saya ketemu ada orang mimpin kur. Waduh, luar biasa. Oh, haleluya. Oh, terus sampai begini-begini ya kan? Turun istrinya begini. Gitu ya kan? Buat apa gitu loh. Dikagumi jemaat tapi keluarga kecewa gitu. Amin. Dosa yang ketiga. Ayat 9, ayat 8 kita tinggal dulu. Mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu seperti apa sih? Nyebrang jalan gak tengok kiri kanan itu tabrak mobil. Setuju. Sudah tahu air panas dikobok-kobok jarinya merotol. Iya gak apa-apa. Tapi mencobai Tuhan di sini gak sesederhana itu. Jadi kira-kira begini, ketika Yesus digantung di atas kayu salib, terus ada sekelompok orang Yahudi dan orang-orang Farisi teriak-teriak dengan nada menghina. Hei, katanya kamu anak Allah. Gitu. Kalau memang kamu anak Allah, coba turun dari atas kayu salib itu, selamatkan dirimu, baru selamatkan kami. Pernah baca ayat itu? Berarti ada ya kan? Pertanyaannya begini saudara, kira-kira Yesus pada waktu disalib itu bisa enggak turun? Bisa, dia Tuhan kok. Mau turun sambil terbang, terus ngeludahin mereka satu-satu, bisa ya kan? Atau tendang kepala mereka satu-satu, bisa ya kan? Cuman kalau dia turun dari atas kayu salib, ini pesannya ya. Kalau dia turun dari atas kayu salib, dia mencobai Bapaknya. Kenapa? Karena kehendaknya Bapa, memang dia harus naik ke atas kayu salib. Ya, jadi mencobai Bapa itu begini, mencobai Tuhan itu gini, tulis ya. Mencobai Tuhan itu adalah memaksa Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki, tetapi bertentangan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah itu, saya ulangi. Mencobai Tuhan itu adalah memaksa Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki, tetapi ya bertentangan dengan yang dikehendaki Tuhan. Contoh, hidup hari-hari ya. Tuhan berkati pekerjaanku. Bisa enggak Tuhan berkati? Bisa. Tapi pekerjaanmu enggak cocok dengan kehendak Tuhan. KW1 dibilang ori, memanipulasi data, mereka-reka pajak, terus nyogok, terus apa lagi? Bohong. Cari untung itu boleh, tapi kalau sampai sudah bohong, itu namanya mencobai Tuhan. Oh ini belinya aja belum dapat, itu udah bohong ya kan? Cobai Tuhan. Tuhan sertai perjalanan kami, bisa gak Tuhan menyertai? Tapi Anda bawa mobil, lampu merah dilanggar, itu mencobai Tuhan. Marka jalan diinjek, itu mencobai Tuhan. Gak pakai SIM ya.
surat sudah mati masih bisa dipakai juga gitu. Goncengan 3 nggak pakai helm, yang begitu-begitu, nggak usah yang besar-besar lah, yang sering kita langgar. Itu semua mencobai Tuhan dan itu yang menghambat kemaksimalan kita. Boleh katakan amin? Termasuk begini, nikah, pemberkatan yang kudus, ternyata sudah gak kudus. Makanya harus dibereskan dulu, supaya apa? Hukumannya yang mencobai Tuhan itu dipagut ular, artinya dicengkram sama kutuk. Jadi semua hasil yang kau bawa pulang dengan hasil mencobai Tuhan akan mendatangkan kutuk. Gitu. Saya melayani di Surabaya di sesi ini, tiba-tiba altar call itu ada satu pria histeris banget. Terus tak deketin, kenapa? Ternyata anaknya umur 19 tahun menghamili pacarnya dan harus nikah diam-diam. Tahun berikutnya anak gadisnya 16 tahun dihamili oleh pria dan gak bertanggung jawab. Di sesi ini dia baru ingat ketika dia umur 19 tahun dulu juga menghamili pacarnya yang sekarang jadi mama mereka. Jadi dosa itu Pak kalau gak diputus kayak kutuk, turun ke anak, terus gitu. Caranya gimana? Ya diakui, didoakan, putus. Gitu. Makin disembunyikan, makin menjalar kemana-mana. Gitu. Makanya komsel yang benar, yang bagus itu adalah komsel yang di dalamnya ada pengakuan dosa satu dengan yang lain dan gak usah diumbar keluar. Ini benar-benar secret buat yang di situ. Gitu. 1, 2, 3. Termasuk camp kita ini. Ya, pokoknya terbuka di sini tapi tertutup di luar. Oh, tiba nakal arek iki manuk ya, enggak usah ya kan. Oh, manukmu ya padha ae ya kan. Kecuali kalau manukmu geraknya begini, nah itu beda ya kan. Sama-sama begini ya kan. Kecil lagi ya kan. Kayak manuk gladek ya kan. Yes. Saya punya teman di Tulungagung ngamuk ya. Dia pulang itu dihina sama burung peliharaannya sendiri. Burung kutilang itu loh. Itu tukang ngejek yang punya. Plicilik. Ngamuk dibanting Gini pesannya yang poin 3 ini gini. Ayo kita hidup apa adanya. Gak usah neko-neko. Jangan jadi penipu. Jadilah orang benar. Dan Tuhan pasti pelihara kita. 1, 2, 3. Jangan mencobai Tuhan. Ya, termasuk rumah tangga, apapun. Pokoknya yang berseberangan dengan kebenaran, itu namanya mencobai Tuhan. Ya. Dosa yang keempat, ayat 10. Bersungut-sungut. Bersungut-sungut ini banyak orang menganggap ini remeh. Tapi ini tidak remeh. Dengan membunuh sama, dengan berzinah sama, dengan dosa yang lain-lain sama. Kenapa? Karena bersungut-sungut itu, tulis, bersungut-sungut itu dosanya sama dengan mengkudeta Tuhan. Serem banget, padahal bersungut-sungut itu cuma gini loh, salah satunya. Gini nih, mulut gak ngomong tapi begini, perhatikan saya, gini. Gitu. Itu sudah bersungut-sungut loh ya. Mulai sekarang yang piak itu berhenti, karena itu menghambat potensimu untuk maksimal, ya, gitu. Iya, bersungut-sungut itu sama dengan mengkudeta Tuhan. Kok bisa? Saya jelaskan sekarang. Bersungut-sungut, lawannya bersungut-sungut apa? Bersyukur. Dan kalau bersyukur itu menjadi gaya hidup, maka hatimu penuh damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu memerintah hati dan pikiranmu. Dan kalau itu terjadi, maka mulut kita mudah memuji Tuhan. Dan Allah kita adalah Allah yang bersemayam di atas puji-pujian. Kata bersemayam itu bukan hadir. Kalau hadir, kapan saja dia hadir. Di mana saja dia hadir. Tapi bersemayam itu artinya berdaulat. Berdaulat itu artinya menguasai. Merajai, jadi raja, mengontrol, mengatur, menuntun. Dan percayalah, kalau Yesus yang bertahta di atas hidupmu, mengontrol hidupmu menjadi raja dalam hidupmu, semua keadaan walaupun terasa tidak enak, ujungnya pasti kebaikan. Contoh, saya punya teman di Jakarta, Bekasi. Sekali waktu ketemu saya, wajahnya bukan kayak pendeta, tapi kayak pendekar. Ya, salaman merengut nggak enak ya, terus malah ngomong begini, aduh aku pakai aduh itu sudah mengeluh ya kan,
Aduh, aku lagi pusing bro. Iya, kelihatan wajahmu pusing. Kenapa? Ini rumah saya, dia punya rumah itu masih kontrak. Tiba-tiba sama yang punya mau dijual mendadak. Puji Tuhan, saya bilang begitu. Itu artinya Tuhan mau kamu sudah harus waktunya punya rumah. Wah, tambah cemberut dia. Ya itu masalahnya aku belum punya duit. Enggak usah khawatir bro, kamu kan pendeta, saya bilang. Biasanya kalau sudah ada kata jual, Tuhan nanti yang siapkan duitnya. Dia enggak respon apa-apa loh. Seminggu kemudian yang saya dengar dari Bekasi ke Jakarta, naik sepeda motor, kecelakaan, tabrak mobil. Masuk rumah sakit, istrinya telepon saya, Pak Ishak, tolong bantu doa, suamiku kecelakaan Pak, masuk rumah sakit dan hari ini dia harus operasi. Loh, kok sampai operasi? Separah apa? Giginya lepas 21 Pak. Loh. Berarti tinggal 11 dia punya gigi. Betul Bapak. Ya. 3 bulan kemudian saya ketemu di pesta nikah. Ya. Dan kali ini wajahnya lebih ganteng daripada sebelum ditabrak mobil. Kenapa? Karena sebelum ditabrak mobil itu giginya merongos keluar. Tabrak mobil rontok semua, ya kan? Bagian depan, ya kan? Masuk rumah sakit, operasi, pasang gigi palsu, mingkem. Kadang buat mingkem aja perlu bemper mobil. Di Langoan, Sulawesi Utara, ada seorang pria seumur hidup gak pernah bisa tutup mulut. Ditendang kuda, baru bisa tutup mulut. Loh kadang-kadang ya perlu bemper mobil, perlu kaki kuda. Makanya teman saya itu akhirnya suka nyanyi lagu begini. Yesus ada saja. Saya ya juga salaman sama saya dan ngomong begini. Puji Tuhan bro, rumah itu saya sudah beli. Nah saya bilang apa, kebeli kan? Iya rupanya saya kecelakaan itu ada maksud Tuhan. Jadi pada waktu saya masuk rumah sakit operasi ya. Itu semua jemaat datang. Terus keluarga saya semua datang, teman-teman datang. Semua yang datang itu ngasih berkat. Terkumpul saya pakai bayar operasi. Sisanya saya pakai bayar rumah itu pas. Duh, berarti lebih banyak sisanya dong. Iya. Terus dia ngomong, tapi tolong bantu doa karena saya harus renovasi. Ya. Saya jawab, kecelakaan. saya bilang gini, kecelakaan sekali lagi, pasti renovasi, ya. Gini loh, bro, ya. Kalau berkat itu sudah disiapkan dirancang Tuhan di sini, terus Anda berjalan menuju berkat, ya, baru melangkah, ada persoalan, Anda mengeluh, itu sama dengan mundur. Maju lagi, ada masalah, ada marah-marah, bersungut-sungut, wah mundurnya lebih cepat. Tapi kalau kita punya prinsip, apapun yang terjadi, aku tahu yang pimpin hidupku Tuhan. Aku akan tetap bersyukur, maka Anda akan cepat mencapai berkat itu. Boleh katakan amin? Jadi mulai sekarang tidak boleh bersungut-sungut. Angkat tangan kanan bersama saya. Mulai hari ini, saya berjanji tidak akan bersungut-sungut. Sekali lagi, mulai hari ini saya berjanji tidak akan bersungut-sungut. Mulai kapan? Hari ini. Nanti cek pertama ketika kita makan bersama. Ya. Ya. Terus di mana lagi? Di kamar mandi. Kudu ngising wong telu. Ya. Masuk pertama, haleluya, alhamdulillah. Paling belakang, jangan bersungut-sungut. Taimu metu dewe lek bersungut-sungut. Jadi, pokoknya apapun yang terjadi kita tetap bersyukur. Boleh katakan amin? Dilarang bersungut-sungut. Boleh katakan amin? Jadi nanti kalau lihat ada yang bersungut-sungut, gak usah ngomong, baru dengar firman. Gak usah. Anda tinggal. Nah, gitu ya kan? Kan janjinya begitu. 1, 2, 3. Dosa kelima, ayat 8. Percabulan. Wah ini dosanya pria yang paling banyak. Dan pria gak sakti dengan ini. Pendeta gak sakti. Kepalanya pendeta gak sakti. Ya kan? Apalagi?
alumni pria sejati nggak sakti. Gurunya pun yang jatuh juga ada. Kenapa? Karena dosa yang ini, percabulan ini, nggak takut sama siapapun. Saya kalau melayani camp itu salah satunya di Surabaya di Tretes, Pak. Terus turun cari minuman angseli, digangguin, Pak. Mampir Om, itu zamannya masih rame dulu. Tahu Tretes tak? Bilang sebelahmu, kayaknya langgananmu dulu itu. Digangguin loh. Mampir Om, temanku badannya tinggi besar ya. Kalau saya kan besar nggak tinggi, ini tinggi besar. Hei, saya pendeta, malah dijawab, kebetulan Om, pendeta diskon 50%. 50, dia nggak takut. Dosa percabulan itu takutnya hanya dengan keputusan kita sendiri. Saya kaget sekali waktu melayani camp di Jambi, ada seorang pria bersaksi. Memang kalau mau sembuh itu memang bersaksi. Karena ada ayatnya itu. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jadi kalau kita buka mulut tentang siapa kita, itu akan melepaskan kita sendiri. Kalau kita umpetin, ya makin nyengkrem itu dosa gitu. Nah ini pria bersaksi sejak umur 13 tahun sampai ikut camp itu. Ternyata dia terikat dengan percabulan yang sangat ekstrim. Tapi sudah sembuh, sekarang jadi pengurusnya pria di Jambi. Dia itu punya keterikatan percabulan, suka menyetubuhi kebu. Bukan kumpul kebu asli. Dalam hatiku, waduh gimana cara melakukannya ya. Tapi jangan dibayangkan nanti malah ikut berdosa ya kan. Ya. Saya ngomong begini di Semarang ada pria cengar-cengir. Kenapa kamu? Rupanya dia suka nyetubuhi ayam loh. Pria itu kreatif banget. Hati-hati loh kalau makan telur ayam ya. Bentuknya nggak jelas itu jangan-jangan kloningannya Mas Joko tadi itu ya kan. Di Jawa Timur, di Kediri, saya ngomong begini, ada pria mesam, kenapa? Ternyata dia kalau onani, dipotong itu timun, terus dilubangin ya buat onani. Hati-hati yang hobinya acar ya, sampai rasanya nggak jelas, jangan-jangan ya termasuk percabulan itu onani, terus dosa di pikiran itu semua percabulan, kita harus bersih. Kan Yesus ngomong begini ya. Kamu, firman Tuhan berkata, kalau kamu berzinah kamu dosa. Tapi kamu melihat saja birahimu bergerak. Ya kan? Gitu kan? Itu sudah dosa. Tahu birahi bergerak? Ngaceng. Nah gitu kan. Nah pria itu penyakitnya di sini. Mata pria itu semua sama Pak, nggak beda. Mau pendeta, mau pendekar, mau yang khotbahnya bagus, yang khotbahnya jelek, yang nggak bisa khotbah, semua sama matanya. Pria kalau lihat wanita itu punya alamat tetap, apanya dulu nggak akan pindah-pindah. Nanti coba sharing tanya, kamu apanya dulu, ya kan? Kalau saya sudah ngomong sama istriku supaya apa? Dijaga sama istriku. Ada pria kalau ngelihat wanita langsung ke bibirnya, ya kan? Terus dianalisa, lek cangkemin jeber ini, ngisor ya jeber gitu. Pria kan suka begitu. Nah kalau bibirnya begini ya gitu. Terus ada yang langsung ke susunya. Wis, kok bisa sama ya? Gitu kan? Langsung ke bokongnya dan nggak bisa sembuh Pak pria. Matanya nggak bisa sembuh dan nggak bisa ditengking juga. Dalam nama Yesus malah lebih jelas ya kan? Loh, Daud itu jatuhnya di situ ya kan? Sore-sore berdiri di sotoh rumah, mondar-mandir, terus lihat perempuan mandi. Ya kan? Lah pria kok lihat perempuan mandi. Pria itu ngelihat perempuan duduk salah. Jigang gitu. Mondar mandir. Oh katoke kuning. Mondar. Melenos banget ya. Ya kan? Loh kok Pak Pendeta tahu? Oh, tahu. Oh dapurmu. Itu nggak bisa sembuh Pak. Makanya saya mendisiplin mata saya. Ya, kalau melihat wanita terganggu, nggak merem Pak. Kalau merem itu munafik sebenarnya kan. Saya langsung berbalik.
3 detik aja, gak usah lama-lama. 3 detik saya berbalik. Jangan 5 menit. 5 menit, wow, Tuhan itu maha karya. Kreativitasnya tinggi. Itu malaikat langsung ngomong maha karya cengelmu abuh. Dan gini saudara, kita harus tegas terhadap mata kita sendiri. Dari sini ke sini, ruang kenikmatan. Kecepatannya 4 kali lebih cepat dari suara kita sendiri. Makanya pria harus mendidik matanya. Boleh katakan amin? Karena kalau sudah 5 menit dan saudara bisa onani. Onani itu juga dosa. Nah saya ngomong onani dosa di Sulawesi Utara, di Tondano. Ada pendeta tanya begini, loh Pak, onani itu dosa ya? Duh, kamu pendeta selama ini gak ngerti onani dosa. Loh dosanya di mana Pak? Dosanya begini, ini kalau Anda belum tahu, dosanya onani itu ada 2. Ya, 1, dosa imajinasi. Kan gak ada orang onani itu sambil berbahasa roh onani. Mungkin malah ditabok malaikat malah ya kan? Atau sambil dikejar anjing onani, gak mungkin. Onani itu sembunyi, ya pasti yang sering itu di kamar mandi. Makanya istrimu suka bingung kok sabunnya cepet banget ya habis. Karena memang onani itu nggak bisa sembuh karena nikah, Bapak, nggak akan sembuh. Tetap onani karena kenikmatannya beda gitu. Dan itu sembuhnya kalau Anda ngaku terus didoakan sembuh. Gitu. Konsepnya itu seperti itu ya. Terus yang kedua dosanya onani ya, dosanya onani yang pertama imajinasi, sambil onani sambil membayangkan. Nah itu loh, membayangkannya itu yang dosa. Karena apa? Yang dibayangkan nggak mungkin istrinya, ya kan? Pasti istri orang. Ya, malah ada pria onani yang dibayangkan ibu pendetanya. Goblok ini pria, ya kan? Ibu pendeta jadi sasaran, ya kan? Jadi imajinasi. Yang kedua dosanya onani itu merusak fungsi seks. Melanggar fungsi seks. Kenapa? Karena seks itu diciptakan tujuannya 2. Yang pertama untuk memultiplikasi keturunan dan kudus seks itu. Makanya pertama diberikan kepada Adam dan Hawa, nggak pernah diberikan kepada Adam dan Edi. Maksudnya pria sama pria enggak, wanita sama wanita juga enggak, sendirian apalagi enggak. 2, pria dan wanita yang sudah diberkati dalam pernikahan. Itu fungsinya seks, multiplikasi keturunan. Yang kedua fungsinya seks itu memuaskan pasangan. Jadi tidak memuaskan ego sendiri, tidak memuaskan setiap wanita, tapi memuaskan pasangan. Boleh katakan amin? Terus pendeta tadi masih nanya begini, loh Pak, kalau misalnya ini istri berhalangan, terus kita minta dionanikan istri, sambil membayangkan istri, boleh? Enggak boleh. Kalau oral seks Pak, aduh kita ini manusia. Ya, dia kayaknya gelisah loh saya ngomong oral seks. Ya, terus kemudian gini loh bro, kepuasannya seks itu Tuhan sudah rancang. Tidak di tangan, tidak di mulut, tidak di paha. Lobangnya Tuhan sudah bikin. Dan enggak boleh keliru lobang. Walaupun deket situ ada lobang. Itu namanya terminal bayang-bayang ya. Loh pria kalau diajak ngomong ini ya kan, langsung matanya biar tua juga saya lihat gairah. Batuk itu kelihatannya kayak bau gitu ya kan. Isi kepala pria itu kan cuma seks sama duit aja Pak. Gitu, ya. Nah saya bilang begini supaya dia nggak gelisah. Ya, kalau pemanasan silahkan sepakat sama istri. Yang namanya pemanasan itu asal nggak ada yang jijik, nggak ada yang jijik, apa saja boleh. Yang namanya pemanasan itu mau pakai gaya kodok mabuk, nggak apa-apa. Bapak tahu kodok mabuk? Nah, nanti tanya sama Yoel, dia tahu gaya kodok mabuk, ya kan? Tapi sekarang sudah King Kong mabuk, ya kan? Yang namanya pemanasan itu mau pakai gaya babi ngepet juga nggak apa-apa. Yang penting parkirnya di tempat yang benar. Yes.
Bilang sebelahmu jangan parkir sembarangan, nanti ditilang. Dan saudara, 5 dosa ini sifatnya mengikat. Makin disembunyikan, makin mengikat. Dan mengikatnya kayak gini kira-kira. Aku boleh, kamu maju yang, iya kamu yang tangannya begini, yang kecil. Iya, saya pilih kamu karena kamu masih suci nih kelihatannya. Sudah nikah? Ya, siapa namamu? Rizky. Aduh ini kamu. Oh, ya. Aku pertama ketemu dia mirip-mirip kamu begini. Rizky. Sudah nikah? Berapa lama? Hampir 7 bulan. Hampir 7 bulan. Rizky, Ya. ada 5 dosa kita bicarakan tadi. Ya. Harus kita buang. 1, perbuatan jahat. Ya, perbuatan jahat itu dimulai dari ego. 2, penyembahan berhala. 3, mencobai. 4, 5, percabulan. Ya. Aku minta tolong, ini kayaknya nggak ada guntingnya ya, saya lupa pesan gunting. Bahaya nih kalau nggak ada gunting, tolong ya. Yoel carikan gunting. Rizky kamu di situ. Aku nggak pakai mic ya karena nggak ada pegangannya. Tapi bapak-bapak sudah dengar ya, 5 dosa itu Pak semua sifatnya mengikat ya kayak gini. Kira-kira. Yang pertama tadi apa? Perbuatan jahat dimulai dari ego. Rizky, kalau perbuatan jahat itu dimulai dari ego ya, kira-kira kamu termasuk pria yang jahat? Apa ono manu ya? Seperti itu. Kamu termasuk ego kan? Sama istri aman-aman kalau ini? Ya masih 7 bulan. Kalau 17 tahun kayak mereka. Yang kedua, apa dosa yang kedua? Penyembahan berhala. Bahasa Israel tadi Tuhan marah karena penyembah apa? Molok. Kamu punya berhala nggak? Kalau punya mesti diberesin ya, karena itu akan menghambat kamu. Yang ketiga apa? Mencobai Tuhan itu kalau saya pakai bahasa kasar begini Pak, minta restu kepada Tuhan untuk berbuat dosa. Kira-kira Tuhan restui nggak? Kalau saya bikin kasar lagi begini, halal nggak halal, yang penting menghasilkan uang, sikat. Nah, itu. Jadi cara hidup yang semau-maunya sendiri. Halal nggak halal, yang penting menghasilkan uang, gitu, sikat. Jalan hidup yang semaunya sendiri. Rapetin kaki. Kamu nuntut ya. Terus yang keempat, bersungut-sungut. Kamu suka bersungut-sungut ya? Kalau cangkemmu iya iki. Nunduk. Nah, gitu. Bersungut-sungut itu hasil daripada hidupnya fokus nggak ke atas, tapi ke bawah. Makanya jadi sungut-sungut. Terus yang kelima apa? Bulan. Jangan gerak ya. Karena kalau taikan makin kenceng, dia berontak itu. Kamu nanti pulang dari acara ini
Yoel itu punya langganan, sarengat. Sarengat ilek, sare jengat. Rizky, coba kamu jalan ke sini sekarang. Susah. Oke, ya. Kenapa bisnis Anda stuck? Kenapa pekerjaanmu tidak lari cepat? Terus kenapa pelayananmu rasanya nggak berdampak juga? Kayak melakukan rutinitas saja. Karena begini, ada yang mengikat, di alam roh Anda terikat. Dan kalau di sini ada pria berani berkata begini, untung dari 5 dosa itu 1 pun saya nggak punya, malah jadi 6. Bohong, ya kan? Ya kan? Mungkin Anda nggak bersinah, tapi bersungut-sungut jalan terus, ya kan? Mungkin Anda nggak pernah bersungut, tapi onani, ya kan? Pokoknya nggak ada yang luput. Malah jadi 7, sombong, ya. Dan konsepnya hanya begini, hanya menggunakan prinsip the power of openness, kekuatan keterbukaan. Makanya nanti Pak Rizky kalau boleh dibentuk ini menjadi komunitas yang saling mengaku. Kenapa? Mengaku 1 sembuh 1, mengaku 2 sembuh 2, mengaku 3 sembuh 3, mengaku semuanya total sembuh. Itu. Rizky, dari 5 dosa itu saya cuma mau nanya 2 aja. Mana yang paling dominan menguasai kamu? Bersungut-sungut ego, penyembahan berhala, terus kemudian mencobai Tuhan, kemudian bersungut-sungut, terus kemudian percabulan. Mana? Yang paling ngekang kamu banget itu? Bersungut-sungut? Iya. Iya sih kelihatan. Terus, tukang marah lagi ya kan? Kamu agak sedikit emosi kamu tinggi juga ya kan? Nah, iya ya kan. Mulai sekarang belajar, awas kegunting lambemu malah repot. Gitu. Itu setiap yang kamu akui itu sama dengan dipotong begini. Pengakuan itu sama dengan melepaskan gitu. Terus kedua, kamu suka buka HP-mu ada cabulnya nggak di situ? Enggak. Kalau itu enggak ya? Iya. Jangan-jangan malah kamu yang dicabul ya? Apa lagi? Mencobai Tuhan. Mulai sekarang jadi pria yang lurus ya. Jangan mencobai Tuhan. Karena apa yang tidak halal itu pasti bermasalah nanti gitu. Itu setiap yang kamu akui sama dengan dipotong begini. Ya, setiap yang kamu katakan itu nanti kamu share sama temen ya. Kamu share semua. Ini dosanya alot ini ya kan. Guntingnya Pak. Oh guntingnya ya kan. Iya. Oh, salah motong. Ke situ Pak. Iya Pak. Salah motong repot ya. Oke. Udah kamu taruh aja. Set, kamu sekarang begini. Kamu jalan ke situ. Terus ya berhenti situ. Ngadep sini. Saya jamin begini. Yang stuck akan berjalan. Yang tertutup akan dibuka. Yang selama ini nggak bisa jadi bisa. Tergantung Anda. Mau beres nggak gitu. Rizky coba kamu dari sini sekarang. Kamu balik tapi hati-hati, aku pengen kamu lari. Iya lari sampai di ujung, terus ke tempat dudukmu. Ya. Kalau Anda beres dengan dosamu, Anda akan mengalami percepatan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Yuk kita dudukkan kepala. Musik. Ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama. Kita nyanyikan pujian. Dudukkan kepala, pejamkan mata. Haleluya, terima kasih Bapa. Tutup mata dan renungkan firman yang sudah kita dengar. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti
lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan ku telah mati, oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Haleluya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan, haleluya, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, mari tanganmu begini. Anda lihat telapak tangan kananmu, Anda lihat telapak tangan kirimu. Lalu tutup mata. Sebenarnya dengan dua tanganmu itu, Tuhan akan menyertai engkau dan akan melakukan perbuatan-perbuatan besar. Tanganmu itu akan dipakai Tuhan untuk mengelola banyak tanggung jawab. Tapi periksa ke dalam dirimu. Dari 5 dosa itu, Tuhan gak mau kompromi. Itu sebabnya dengan tangan seperti itu, mari semua maju ke depan. Pak Rizky dan teman-teman boleh di sini ngadep ke jemaat lainnya. Mari maju ke depan dan kita akan berdoa bersama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan. Nah, mejanya diminggirkan saja. Yuk.